Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara. Dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengan sakit itu Habib. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam. Saya bukan dari keturunan orang Islam. Tapi saya malu menyebut-nyebut Nabi Muhammad nama beliau. Cucunya kita sendiri. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik sama dengan perjuangan para nabi. Saya bukan dari darah orang Islam, saya orang Manado. Tapi saya sudah diberi hadiah dari Allah, bini anak, satu keluarga. Allah kasih saya petunjuk kehidupan kekal di akhirat. Keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Sepanjang jalan dari Pasir Pangarayan, saya nonton YouTube, Haji Munarman ngomong dipandu oleh seorang komentator Detikom. Saya nonton YouTube, menangis saya sampai parkir mobil di pinggir. Rekening keluarga Habib ada diambil. Allahu Akbar, dibekukan semua. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, Uas ditangkap, dan Kujul Kadai ditangkap. Semua yang pokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib. Karena ini YouTube ini akan keluar. Saya minta kepada Pak Jokowi dan terutama Raja di samping Pak Jokowi, mantan Kiai Pak Maruf Amin. Kalau sudah wapres jangan pakai-pakai tuh Kiai. Tolong supaya Bapak bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu orang tua kami Pak. Bebaskan beliau. Sesungguhnya sesama Muslim itu bersaud asyidam alal kufar, keras dengan kafir. Keras dengan orang kafir bukan berarti ketemu kafir ayo kita berkelahi, bukan. Kafir, kamu jangan tinggal di sini, bukan begitu. Saya kasih contoh, ada ini masjid Al-Muttaqin, masjid orang-orang bertakwa. Di sebelah sana ada gereja Immanuel, gereja HKBP, gereja Huria Batak. Di sini ada masjid Mutakin. Saya mau ajar kepada ibu toleransi yang sesuai dengan surat Quran surah Al-Fat 29 tadi. Asyidau alal kufar. Lalu pendetanya datang kepada Pak Imam. Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam jawab, ya memang pagi, siapa bilang sore. Ada apa pendeta? Bolehlah Pak Imam, hari Minggu pagi jemaat saya parkir mobil di halaman masjid karena gereja kami tidak punya parkiran. Sebagai Muslim kita terima atau tidak? Tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Hah? Jangan. Mobil jemaatnya diparkir di halaman masjid, boleh atau tidak? Yang bilang tidak, itulah pemahaman yang tidak Islam. Kalau hanya untuk parkir silakan pendeta. Kami doakan juga jangan cuma mobil ente punya jemaah yang diparkir, besok-besok antum juga parkir di belakang imam. Sunat sholat 5 waktu masuk Islam. Lihat apa kata pendeta, dia aminkan atau tidak. Kalau dia aminkan, insya Allah lama atau cepat pasti dia masuk Islam. Izinkan ibu bapak, itulah akhlak Islam.
Nah, ini toleransi. Jangan dipikir yang datang ini radikal lalu tidak ada toleransi. Allahu Akbar. Silakan pendeta parkir mobil jemaatmu, karena kami umat Islam diajar toleransi antar umat beragama. Tapi untuk percaya kepada keyakinanmu kafir, keyakinanmu musyrik, sebagaimana Al-Quran yang bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu pendeta. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Yesus Kristus, Nabi kami Nabi Isa. Coba pendeta tolong jelaskan sama saya sebagai imam masjid, istilah Yesus Kristus itu dari bahasa apa? Nah, ini yang tidak pernah didebat oleh orang-orang di. Soalnya di internet ini satu goblok masalah Kristen, apalagi masalah dua-dua tolol dengan tolol berdebat. Makanya saya nggak pernah tanggapi, karena debatnya debat alegoris, debat lecture, membanding-bandingkan antara Bible dengan Quran. Quran ini nggak bisa dijadikan sebagai kitab perbandingan agama, apalagi ayat-ayatnya dijadikan alat perbandingan. Ini nggak bisa dibanding, ini ditafsir secara historik kritis, tematis, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Ini Al-Quran, wahyu, apokalipsis, diturunkan berdasarkan jejak-jejak sejarah. No history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, sudah dapat dipastikan tidak ada ilmu pengetahuan. Saya buktikan apa yang saya bilang. Antum kenal Nabi Muhammad dari mana? Dari Al-Quran, dari teori. Ada anak muda di Pekanbaru sini bilang, Ustaz, di rumah saya ada Injil asli punya bapak saya. Oh, kaget juga saya. Saya perhatikan nih anak injak di tanah atau tidak nih anak ini. Nah, jangan-jangan malaikat. Terus saya tanya sama nih anak, bapakmu kapan dek ketemu Nabi Isa? Tidak Ustaz, ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa dek? Ya bahasa Indonesia. Innalillahi. Nabi Isa tidak sampai ke Indonesia dek. Nabi Isa dari seputar Nazaret, Yerusalem, Yudea, sampai ke utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Cuma sampai di situ jalannya Nabi Isa, nggak sampai ke Indonesia. Begitu juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada Injil asli di rumah kamu? Boleh nggak saya pinjam? Bahasa apa deh? Bahasa Indonesia. Oh, yang saya mau cari bahasa Ibrani, bahasa Hebreu, bahasanya Nabi Isa, bahasa Arab, bahasanya Nabi Ibrahim. Sampai botak tuh kepala pendeta, sampai botak juga profesor Kristen dan Islam, baik yang ada di UIN maupun yang ada di sekolah tinggi teologi. Sorry, bukan teologi kalau sekarang, teologi. Sampai botak kepala seorang profesor tidak akan mampu membuktikan Injil yang asli. Secara manuskrip, dalam konteks teori, Injil itu tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil itu tersusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara dengan pelan dulu ya. Injil itu kitab yang bercerita tentang Nabi siapa? Aku tanya ibu bapak, jujur saya mau tanya. Injil itu bercerita tentang Nabi siapa? Injil itu tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Isa. Nabi Isa orang Kristen atau Islam?
Islam. Jangan munafik, selama ini bapak ibu hubung-hubungkan Isa dengan Kristen kok. Jangan pelin-pelan dalam beragama. Berarti dari dulu sudah salah nggak kita memahami Islam ini? Siapa sebenarnya kita yang mualaf ini? Yang dulu di bawah atau yang tinggi sekarang ini? Nabi Isa itu adalah nabi umat Islam. Satu-satunya nabi yang diutus, direpresentasikan Allah di dalam dunia ini untuk mempersiapkan jalan datangnya bimbadi ismuhu Ahmad. Makanya berita Injil yang paling sempurna itu hanya ada di dalam Al-Quran. Isa dan ibunya memegang peran penting dalam Al-Quran. Ada nggak Musa dengan ibunya di dalam Al-Quran? Ada nggak Ibrahim dengan ibunya dalam Al-Quran? Enggak. Yang paling sempurna Maryam dengan anaknya Al-Masih dijadikan sebagai surat dalam Al-Quran. Berarti Isa nabi dia atau nabi kita? Tuh bapak ibu mau bantah sama saya, Ustaz, Nabi Isa itu dia datang kepada orang Kristen. Mana rujukannya? Teorinya mana? Tadi saya sudah bilang, antum semua tak akan paham satu konstruksi keilmuan secara detil dan benar tanpa antum memahami sebuah teori. Sekarang saya mau tanya, mana referensi Isa pernah menyatakan datang kepada orang Kristen? Ada. Nabi Isa dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible, Isa berkata di dalam Bible Matius 15 ayat 24, saya diutus, kata Al-Masih, kata Yesus, hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dan Isa berkata dalam Quran surah, sama begitu juga. Wa isqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, saya adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Akan datang seorang Rasul bin Bani ismuhu Ahmad, Nabi Muhammad. Jadi dua nabi inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Siapa yang memutarbalikkan fakta ini? Ahlul kitab, ahli kitab. Ada ulama-ulama di dalam Islam yang ikut-ikutan, sama dengan di periode Jokowi, asalkan dibayar, rela untuk menyesatkan umat. Kendati mengaku balik dengan vespa putih di kepala, masuk ke gereja, nyanyi lagu gereja, jago bahasa Arab, lalu mengaku sebagai mubalik, pintar bahasa Arab, jago menyebut Quran dengan balaghahnya, pintar menyebut hadis, bahkan bersarang ratusan puluhan hadis diucapkan sebagai tameng kekuatan untuk menutupi kebohongan politik. Lebih baik ibu bapak belajar kepada ahli zikir daripada ahli ilmu. Saya pertama kali masuk Islam, guru saya di Kalimantan bilang begini sama saya, Pak Yahya, di Islam itu ada yang disebut Lauhul Mahfuz. Ruang keilmuan dalam Islam itu luas. Dah saya ketombe lumayan. Ini karena terlalu pintar jadi ketombe jadi banyak. Susah mandi. Sini ibu-ibu, kalau sebentar foto-foto, kasih ketombe kalian. Kalau mau cari tahu tentang Islam, Pak Yahya, Islam itu luas, lebar, tinggi, dan dalam. Dan untuk memahami itu hanya orang-orang yang mengingat Allah. Jadi maksud saya, Pak Yahya, kalau masuk Islam, jangan Bapak belajar kepada ahli ilmu, belajarlah Bapak kepada ahli zikir. Pak Maruf ini kurang apa ilmu Islamnya? Si munafikun tadi itu kurang apa ilmu Islamnya?
Hah? Banyak lagi yang di seberang sana. Sampaikan gonta-ganti Menteri Agama sekarang ini untuk mengurus Islam saja. Semakin kau ganggu Islam, semakin kau cubit-cubit, kau robek-robek Islam, tunggu saja, semakin dahsyat musibah yang akan menimpa di negeri. Allahu Akbar. Ganggu terus Islam, terus kau ganggu Islam ini, umatnya tidak akan mungkin melawan. Jamaah jangan melawan ya. Justru kalau antum melawan, Allah tidak akan bekerja. Coba lihat kalau kita nggak demo-demo. Cuma malaikat yang kecil, saya dikasih tahu, Ustaz, kami lagi utus malaikat paling kecil di Ars. Yang mana? Malaikat masih kekanak-kanakan main apa itu? Kelereng di Sulawesi Barat. Belum yang diutus yang remaja punya, belum yang dewasa punya, belum yang mbah yang tuanya punya. Rata Indonesia ini. Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengan sakit itu habis. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam. Saya bukan dari keturunan orang Islam. Tapi saya malu menyebut-nyebut Nabi Muhammad, nama beliau. Cucunya kita sakiti. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik sama dengan perjuangan para nabi. Saya bukan dari darah orang Islam, saya orang Manado. Tapi saya sudah diberi hadiah dari Allah, bini anak, satu keluarga. Allah kasih hidayah, petunjuk kehidupan kekal di akhirat. Itu yang tumbuh dalam jiwa kami untuk membela beliau. Tidakkah ibu bapak rasakan? Coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Sepanjang jalan dari Pasir Pangarayan, saya nonton YouTube, Haji Munarman ngomong, dipandu oleh seorang komentator Detikom. Saya nonton YouTube, menangis saya sampai parkir mobil di pinggir. Rekening keluarga Habib ada diambil. Allahu Akbar, dibekukan semua. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, Uas ditangkap, Tengku Zulkarnain ditangkap, semua yang pokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak, tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah. Dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Bukan melawan memakai kekuatan jamaah sendiri. Sendiri, saya nggak pernah dari dulu. Ini untuk agama. Saya sudah pernah cerita kepada ibu bapak. Saya ditabrak di Palopo di Sulawesi. Orang kafir tabrak mobil saya, terlempar dia, masuk ke rumah sakit, daik. Ini istri saya lagi ikut. Pagi-paginya saya antar ke bandara dia. Kau pulang duluan karena dia mau melahirkan. Biar saya yang jalan sendiri, pergi ke Tanah Toraja berdakwah.
Sampai di sana ditabrak mobil saya. Pulang dari ceramah jam 1 malam. Begitu ditabrak, masuk rumah sakit. Anak muda, jahit 82 jahitan. Di dalam rumah sakit dia ngomong, waktu saya tabrak Ustadz, di dalam mobil Ustadz itu banyak sekali orang tua-tua berjubah putih di dalam mobil. Saya bilang, tidak ada, cuma saya sendiri. Saya nggak pernah pakai sopir, saya nggak pernah pakai pengawal. Paling gampang kalau mau bunuh saya ini, Pak Kades. Bapak pun kalau tersinggung sama saya, kita baku hadir di luar sana nanti. Maksud saya begini Pak Kades, sebagai pemimpin Islam, mari kita bersandar kepada Allah. Itu kalau pemimpin politik boleh kita memperalat massa dengan kekuatan argumen untuk bertarung secara politis. Tapi ini bukan barang politik, ini hukum vertikal, mengadu kepada Allah. Jangan jadi seperti Ibrahim, sudah siang malam dengan Allah, bergaul dengan Allah, sujud menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 260, Ibrahim pernah meragukan kekuatan Allah. Ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana ya Allah engkau bangunkan orang makhluk yang sudah mati? Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau berteman dengan saya, siang malam engkau ada dengan saya, sujud menyembah kepadaku. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah, saya ingin supaya keyakinanku makin kuat kepada Allah. Kata Allah, lah baik ya Allah, ente cari 4 model burung karena teman begitu kalau cara panggilnya. Pak Kades namanya siapa? Pak Rol. Pak Kades namanya Syahrul. Kalau sudah berteman sama saya, ente panggil sama saya, ya. Anak panggil sama antum, Kades, Rol. Antum ambil 4 burung Rol. Kata Allah Ibrahim, ambil 4 model burung, cincang-cincang mereka, darahnya kau campur di dalam loyang, bulu-bulunya pun, dagingnya pun, campur aduk jadi satu. Setelah itu Ibrahim letakkan di 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu kau panggil mereka Ibrahim. Udah dicincang, nggak percaya sama saya baca di Al-Baqarah 260. Ini bukan cerita komik. Ini bukan cerita Butong Pai. Ini bukan cerita kungfu Cina. Ini bukan cerita silat Indonesia. Ini adalah kebenaran Al-Quran. Ibrahim letakkan, panggil Ibrahim. Dalam waktu detik, tidak sampai menit, panggil Ibrahim. Datanglah Pak Kades, burung-burung tadi dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Apa maksud saya Ibu Bapak? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang dahulu. Ditimpa kemalangan bagaimanapun kita, ditimpa ujian bagaimanapun kita, selagi kita masih beriman kepada Allah, lama atau cepat, insya Allah kemenangan akan kita raih. Makanya saya ngomong tadi, karena ini YouTube ini akan keluar, saya minta kepada Pak Jokowi dan terutama Raja di samping Pak Jokowi, mantan Kiai Pak Maruf Amin. Kalau sudah wapres jangan pakai itu Kiai. Tolong supaya Bapak bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu orang tua kami Pak. Bebaskan beliau. Kalau beliau bebas, insya Allah tanpa mendirikan FPI kita bersatu. Karena kalau beliau tidak bebas, Ibu Bapak percaya lebih besar akan datang di belakang kita ini. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya pernah ngomong di ceramah di Medan, di pantai selatan Jawa akan ada 9, sekian skala Richter. Ada yang maki-maki saya. Mana betul, mana mau terjadi, mana memang terjadi betul. Habis era pantai selatan Jawa. Nah ini juga
Di Palu pernah saya bilang, di Lombok sana pernah saya bilang juga begitu. Terjadi. Ceramah di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. 1-2 hari ini akan ada gempa. Ini tahun 2021 ini adalah tahun petik daripada 2020. Nanam padi 3 bulan lalu, petiknya 3 bulan depan. Kemarin di ujungnya masih ada masalah, kematian anak pemuda. Itu baru tunggu tunasnya. Buahnya mana? Tunggu Komnas HAM. Apa Komnas HAM ini berani atau tidak? Kalau Komnas HAM kalah, aduh, ini yang sangat bahaya sekali. Ke depan sana lebih besar. Karena kalau manusia sudah tidak adil, kalau manusia sudah tidak bisa menunjukkan kebaikan, Allah yang akan tunjukkan kebaikannya. Dalam bentuk apa? Musibah.